Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kualitas sebuah sekolah SMA, baik SMA swasta maupun negeri, terutama SMA negeri, ini tidak terlepas daripada indikatornya ketika banyak lulusannya masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan memang kalau kita berbicara tentang target daripada sekolah untuk meluluskan siswanya masuk ke perguruan tinggi negeri setiap tahunnya itu memang pastinya persentasenya setiap tahun pasti melampaui dari tahun sebelumnya begitu. Nah, bagaimana kemudian kesiapan SMA Negeri 4 Medan dalam nanti mengantarkan siswa-siswanya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Untuk itu pada sore hari ini kami angkat topiknya peluang siswa diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk itu telah kami hadirkan 2 orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membicarakan hal ini. Dan kami langsung perkenalkan narasumber yang pertama sudah kita hadirkan Bapak Dr. Andes Rianto Hasoloan Sinaga selaku Kepala SMA Negeri 4 Medan. Selamat sore Bapak, apa kabar? Dan kemudian kita juga telah mengundang Ibu Jarnaili selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 4 Medan. Selamat sore Ibu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Dan pemirsa kami juga memberikan kesempatan nanti untuk Anda untuk bisa berpartisipasi dengan kami melalui telepon kami di nomor 081161600386. Bagaimana kemudian peluang siswa untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri pada tahun 2025 ini. Dan untuk itu pemirsa langsung saja saya akan langsung ke Pak Kepala Sekolah, Bapak Rianto. Pak Rianto, kalau kita bicara tentang target untuk mengantarkan siswa bisa masuk ke perguruan tinggi negeri tahun ini, apakah persentasenya ini akan melebihi persentase dari tahun sebelumnya atau sama begitu Pak? Oh ya, terima kasih. Dari tahun ke tahun, siswa kita yang lulus ke perguruan tinggi negeri, dari data yang kita lihat itu semakin baik ya. Yeah. Tahun 2 tahun yang lalu itu sekitar 50%, tahun yang lalu sekitar 60%. Target kita tahun ini sekitar 75%. 75% dari total siswa? Dari total siswa 389 orang. Jadi kira-kira kita targetkan sekitar 290-an, mudah-mudahan insya Allah bisa masuk ke perguruan tinggi. Kalau tahun lalu kita bicara tahun lalu, tahun ajaran 2023-2024. Iya. Ya, apakah 60% itu lulus masuk perguruan tinggi negeri? Sesuai dengan target yang dibuat? Oh iya, yang lulus. Tadi data itu yang lulus ke perguruan tinggi negeri. Oke, Baik artinya melalui jalur prestasi, Iya. jalur testing, Iya. maupun jalur mandiri dan kedinasan. Pak, apakah kemudian ini yang membuat salah satunya masyarakat begitu berbondong-bondong punya animo untuk bisa bersekolah di SMA Negeri 4, Pak? Karena capaian-capaian prestasi yang luar biasa ini begitu. Ya, mungkin itu salah satu. Tapi yang jelas kita keluarga besar SMA Negeri 4 Medan selalu berkomitmen anak-anak itu harus benar-benar bisa belajar dengan baik, disiplin, teratur, mengikuti semua aturan dan peraturan, tidak ada pembulian, jauh dari kenakalan-kenakalan remaja. Kita pastikan bahwa mereka bisa belajar dengan baik, kita sinergi dengan stakeholder yang lain, sehingga kita bisa berharap lulusan kita, anak-anak SMA Negeri 4 Medan, secara kuantitatif bisa diandalkan, demikian juga dengan kualitasnya. Baik, artinya kuantitas dan kualitas sama ya Pak ya, ini yang mau disimbangkan begitu ya. Saya ke Ibu Jarnaili. Bu Jarnaili, kita kan bicara tentang kelulusan siswa seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi kan mengantarkan siswanya 70% masuk nih targetnya ke perguruan tinggi negeri tahun ini. Tapi kan tidak ujuk-ujuk langsung siswanya pintar begitu. Benar. Melainkan ada sarana dan prasarana yang dilengkapi di sana. Iya. Sarana dan prasarana yang artinya sarana dan prasarana yang bisa mendukung kualitas siswa apa saja ini Bu? Untuk di SMA 4 kan ada kita punya lab, ada 3 untuk lab IPA, ada lab fisika, kimia, dan biologi. Dan juga di sana juga disiapkan lab komputer. Jadi anak-anak itu bisa selain belajar teori dan juga bisa berpraktek di laboratorium. Demikian. Baik. Dan pemirsa tentunya ada penasaran, kalau tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan di tahun 2023-2024 itu siswanya
bisa lulus ke perguruan tinggi negeri itu 60%. Bahkan tahun ini menurut tadi kepala sekolah ini capaian targetnya harus bisa mencapai angka 70%. Lantas 75%. Lantas persiapan seperti apa yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 4 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Iya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Saya akan kembali ke kepala sekolah seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Kepala Sekolah, sejauh ini apa saja persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk kemudian nanti bisa mengantarkan siswa-siswa ini masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan target yang sudah dibuat? Ya, baik. Tentunya kita mulai dari pembelajaran rutin ya. Kita memastikan bahwa proses pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik. Ya. Kemudian kita memberikan fasilitas atau sarana-prasarana yang memadai sehingga proses pembelajaran mengajar di dalam kelas itu bisa berjalan secara maksimal. Nah, khusus untuk upaya kita di dalam meningkatkan jumlah siswa kita yang masuk ke perguruan tinggi negeri, kita selalu pertama berfokus ke pengembangan ekskulnya dulu, karena ekskul itu adalah lembaga atau wadah yang diberikan kepada siswa-siswa kita untuk mengembangkan potensi yang ada. Jadi ekskul di kita itu di SMA Negeri 4 Medan ada yang berbasis akademik, ada yang berbasis seni, ada yang berbasis olahraga, ada yang berbasis agama dan lain sebagainya. Jadi setiap sore jam 2 sampai jam 5 mereka sehabis belajar rutin mereka berkegiatan di kegiatan-kegiatan ekskul yang dia ikuti. Kemudian untuk persiapan menjelang memasuki perguruan tinggi negeri ini, kita selalu bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga les atau bimbingan tes. Ada beberapa bimbingan tes yang kita punya MOU bersama. Jadi anak-anak kita banyak belajar di sana dan ya ada semacam diskon khusus lah karena kita punya MOU dan mereka juga bisa mensupport kita dalam berbagai kegiatan. Terserah mereka mau memberikan apa kepada kita dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kita juga menghimbau kepada anak-anak kita agar mereka itu bisa menambah ilmunya melalui kegiatan-kegiatan bimbingan tes tadi. Jadi mereka-mereka ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan informasi-informasi ke kelas-kelas ya dalam waktu-waktu tertentu supaya anak-anak ini tergerak hatinya untuk bisa belajar. Karena bagaimanapun pembelajaran di sekolah itu hasilnya standar. Yang kita butuhkan itu lebih dari itu. Oleh karena itu mereka perlu memiliki skill, pengetahuan dan kemampuan agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai yang dia inginkan. Kemudian kita juga mengundang bimbingan tes yang tersebut ya untuk datang ke sekolah, khususnya seperti tanggal 10 Februari yang lalu. Siswa-siswa kita yang eligible ada sekitar 168 orang. Yang masuk oleh prestasi? Ya, yang eligible yang masuk prestasi. Mereka diberikan BIMTEK, semacam ya pencerahan kepada mereka agar mereka benar-benar bisa memahami teknik dan strategi bagaimana memasuki perguruan tinggi yang dia inginkan. Jadi kita mengundang bimbingan studi yang memang punya cabang di mana-mana di Indonesia ini. Jadi mereka mengetahui peta bagaimana caranya memasuki perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini. Dan mereka juga menjelaskan kepada anak-anak kita, jangan sesama kita ini yang bertanding nih. Misalnya ada 10 orang di sekolah kita yang memiliki jurusan dan fakultas yang sama di perguruan yang sama. Itu artinya kan sesama kita yang berperang. Oleh karena itu mereka memberikan pencerahan kepada anak-anak kita bagaimana strategi jitu supaya mereka dengan nilai yang mereka peroleh dengan kemampuan yang mereka ada bisa memasuki perguruan tinggi yang dia inginkan. Kira-kira begitu. Artinya memanfaatkan kesempatan semaksimal mungkin begitu ya strateginya. Saya ke Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Jarnaili. Bu Eli, kalau kita bicara tentang sarana dan prasarana yang diberikan khusus kepada
kelas 3 kita saat ini seperti apa Bu, kelas 12? Karena ini kan mengingat mereka akan tamat, tugas kita adalah bagaimana mengantarkan anak-anak ini nanti supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Sarana dan prasarana yang mungkin baru-baru ini ditambah itu apa saja sih Bu? Kalau ditambah saya rasa nggak ada ya Mas ya. Tapi sarana yang ada di sekolah, misalnya mereka itu perlu menggunakan infokus, kita saranai di situ. Terus mungkin di dalam pembelajarannya mereka memerlukan lab komputer, mungkin kita saranai mereka untuk belajar di sana. Oke, artinya ada pemberian fasilitas kepada siswa khususnya kelas 12 begitu iya, ya? Iya, mereka diutamakan. Diutamakan. Iya, murid kami yang udah duduk di kelas 12. Baik, Bu, kalau kita tahu sekolah itu apakah ada wifi juga? Oh, benar. Yang disediakan untuk anak-anak SMA-nya begitu, kelas 12. Apakah memang aksesnya diberikan sama mereka untuk mereka bisa googling atau bisa belajar dari sana begitu? Iya, benar sekali. Sekolah menyiapkan wifi, ada berapa titik itu di sekolah itu disiapkan untuk selain dari guru kepada siswanya juga disiapkan. Di siswa itu bebas untuk googling atau belajar di mana saja kalau gurunya tidak ada di kelas ataupun kalau mereka istirahat. Demikian. Baik. Pak Kepala Sekolah, sejauh ini bagaimana hubungan yang dibangun antara pihak sekolah dan orang tua sehingga kedua belah pihak ini bisa kerjasama dengan baik untuk sama-sama bisa mengantarkan siswa. Kalau pihak sekolah saja hanya punya keinginan, orang tua nggak bisa, tapi kalau sama-sama punya niat yang sama bisa mengantarkan anak-anak ini sesuai dengan target kita begitu. Sejauh ini bagaimana kerjasama dengan orang tua, Pak? Iya, kerjasama dengan orang tua tentu harus kita lakukan karena bagaimanapun mereka adalah elemen penting untuk menyukseskan anak-anak kita, karena bagaimanapun mereka punya kepentingan yang sama juga dengan kita. Ya. Minimal setiap tahun kita mengadakan rapat komite atau rapat dengan orang tua siswa. Selebihnya setiap kelas mereka memiliki WA antara wali kelasnya dengan orang tua. Di sanalah sarana inilah yang bisa kita harapkan adanya informasi-informasi baru yang diberikan oleh sekolah, kemudian bentuk pembinaan-pembinaan kepada anak-anak yang memang sedikit nakal, memberikan reward kepada anak-anak yang berprestasi, menerima keluhan-keluhan mungkin saja dari orang tua siswa ya. Jadi itu masuk dulu ke WA di kelas melalui wali kelasnya. Nanti wali kelas akan bekerja sama dengan pihak BK dan kalau kasus-kasus tertentu ya ada namanya konferensi kasus yang dihadiri oleh wali kelas, kemudian guru kelasnya, kemudian guru BK-nya, demikian juga dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baik, Bu Eli, kalau kita bicara tentang peningkatan sarana dan prasarana, hal-hal yang terus perlu di-upgrade menurut Ibu apa lagi nih di SMA Negeri 4, kemudian yang ya tidak terlepas daripada sudah dikoordinasikan juga dengan kepala sekolah dan tim lain begitu, sehingga sarana dan prasarana ini tidak ketinggalan begitu, sehingga ini bisa sangat mendukung kualitas pendidikan di SMA Negeri 4. Terima kasih. Kami kan 2 tahun yang lalu kan mendapatkan revitalisasi. Jadi dengan demikian wajah di SMA Negeri 4 Medan itu sekarang sudah banyak berubah. Jadi dengan sarana yang sudah berubah itu membuat juga kami sebagai guru semakin semangat untuk mengajar di SMA Negeri 4 Medan. Kalau mungkin sarananya perlu diupdate, mungkin sekarang karena zamannya zaman komunikasi, wifi begitu ya, mungkin lebih ke depan, mungkin lebih di mana titik-titik wifi-nya itu mungkin lebih diperbanyak oleh pihak sekolah, sehingga siswa bisa mengakses di mana saja di dalam lingkup sekolah itu. Baik. Demikian. Ini kan sekaligus juga sampaikan kepala sekolah, Bu, biar jadi tugas kepala sekolah nanti ke depan. Bagaimana memperbanyak titik hotspot yang ada di sana kan begitu. Baik, Pak Kepala Sekolah, kemudian sejauh ini apa sebenarnya tantangan pihak sekolah untuk kemudian bisa meningkatkan kapasitas guru juga? Kan ini kapasitas guru ini kan harus berbanding lurus dengan bagaimana peningkatan kualitas siswa kan begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk kemudian bisa mengupgrade kapasitas para gurunya agar murid-murid ini bisa terus lebih berkualitas lagi setiap tahunnya? Iya, benar apa yang Bapak sampaikan bahwa kualitas guru itu memegang peran penting untuk keberhasilan seorang siswa. Jadi
untuk meningkatkan atau mengupgrade ya pemahaman atau pengetahuan guru-guru kita di dalam mengajar di kelas itu, kita setiap tahun menganggarkan apa yang kita sebut dengan BIMTEK ya, bimbingan teknis khusus untuk guru. Tahun ini saja kita menganggarkan 3 kali ya, sudah dilaksanakan sekali, tinggal 3 kali lagi. Sudah dua kali, tinggal 2 kali lagi, yang didanai oleh dana BOS. Ada lagi yang didanai oleh SPP ya, SPP siswa. Semuanya bertujuan agar guru-guru memiliki pemahaman yang paripurna tentang tugasnya sebagai pendidik ya, termasuk disiplin mereka. Terakhir seminggu yang lalu kita mengadakan BIMTEK mengenai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 94 tahun 2021 ya, tentang disiplin pegawai negeri. Jadi kita selalu menyampaikan kepada guru sebagai abdi negara, mereka harus benar-benar disiplin dalam menjalankan tugasnya. Kira-kira gitu ya. Baik, Pak, kalau kita bicara tentang BIMTEK yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 4, BIMTEK ini apakah di skala internal atau keluar juga begitu, Pak? Oh ya, BIMTEK itu bisa skalanya internal yang kita danai melalui dana BOS atau SPP. Atau diundang mungkin. Tapi benar, ada juga pihak-pihak luar, eksternal sekolah memberikan bimbingan kepada kita, tapi itu biasanya tidak semua. Misalnya khusus bidang agama misalnya gitu ya, atau bahasa Indonesia atau apapun itu. Ya kita tentu akan dengan senang hati mengirimkan guru-guru kita supaya mereka memiliki pemahaman dan bisa mengupgrade diri tentang sesuatu yang harusnya mereka ketahui. Gitu, kira-kira. Pak, kalau kita bicara lagi tentang studi banding, apakah kemudian ini juga sering atau kerap dilakukan oleh SMA Negeri 4 untuk bisa meningkatkan persentase jumlah siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri setiap tahun meningkat begitu? Apakah pernah melirik misalnya SMA negeri di provinsi ini kayaknya lebih banyak nih, jadi kita harus ke sana studi banding, bagaimana cara mereka begitu? Apakah hal ini juga pernah dilakukan? Pernah kita melakukan, bahkan kita bukan hanya ke dalam negeri ya, kita pernah juga ke Malaysia. Oh gitu ya, banding. Tetapi kita juga perlu pahami bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu sekarang sepertinya ada efisiensi anggaran. Artinya ini kan kita bicara dulu gitu ya, artinya memang sudah pernah dilakukan juga begitu ya? Tentu. Oke. Baik, nanti mungkin ini bisa Bapak Kepala Sekolah juga bisa menjawab, Ibu juga bisa menjawab. Pendidikan karakter yang paling ditanamkan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 4 apa, sehingga kalau kita ke sana itu kita siswa itu langsung selamat siang Pak gitu, dia nggak kenal siapa-siapa, bukan mesti dia ada namanya mungkin guru sekolahnya atau wali kelasnya, tapi siapa saja orang tua yang datang ke sana yang pakainya di luar dari baju sekolah, pakaian seragam sekolah, mereka itu pasti ada greetingnya begitu. Pendidikan karakter seperti apa sih yang ditanamkan di sana? Terima kasih. Kalau anak-anak kami khususnya yang di SMA Negeri 4 Medan, kalau misalnya ada tamu atau orang yang dari luar datang ke sekolah kami, kalau mereka duduk, mereka akan berdiri dan akan memberi salam. Itu mungkin dari dulu sampai sekarang. Sudah berapa tahun belakangan ini, Bu? Enggak, dari dulu. Dari dulu itu adalah merupakan budaya dari SMA Negeri 4 Medan. Oke. Mempertahankannya bagaimana, Bu? Itu biasanya di awal-awal tahun ajaran, itu nantinya dari OSIS, itu akan memberikan pelatihan, akan memberi ketahukan kepada adik-adiknya bahwasanya itu sikap itu yang harus dilakukan. Lewat MOS ya? Lewat MOS, benar. Lewat MOS. Oke. Pak Kepala Sekolah, ya? Saya tambahin? Boleh tambahin, Pak. Ya. Ini penting ini, Pak. Ya. Kan apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 itu gitu loh. Karakternya itu bagus, adabnya itu bagus gitu loh. Kalau kita bicara tentang ilmu itu kan kita punya karakter dulu, punya adab dulu, baru ilmu kan begitu dia, Pak. Nah, ini kayaknya punya nih SMA Negeri 4 gitu. Ya, jadi karakter seperti ini, nilai-nilai seperti ini memang sudah ditanamkan oleh guru-guru pendahulu kami. Ya. Intinya dalam sikap dan situasi bagaimanapun siswa, ketika guru atau orang tua atau siapapun yang lebih tua lewat atau melintas dari depan mereka, mereka wajib berdiri, kemudian menyapa dengan memberikan hormat. Nah, pertanyaan Bapak tadi, apa yang kita lakukan untuk melestarikan ini kan begitu ya? Benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Jarnel tadi, di tingkat awal kita sudah sampaikan ini melalui kegiatan MPLS ya.
atau MOS lah yang kita kenal sekarang ini. Kemudian di tata tertib kita juga ada. Dan bagi seluruh guru ini wajib menerapkan itu. Menerapkan nilai-nilai seperti itu. Jadi guru itu tidak akan lewat dari depan siswa ketika siswa nggak siap. Misalnya nih, ini siswa ada di depan kelas ini, duduk-duduk atau apa segala macam. Guru mau lewat nih. Ketika siswanya tidak berdiri, gurunya tidak akan lewat. Nah, siswa itu sudah paham. Sudah paham. Dia pasti kalau melihat, kan bisa saja ketika dia membelakangi nggak lihat itu. Temannya itu akan gitu. Dan mereka itu wajib itu berdiri, bersiap, dan ketika lewat, selamat siang Pak, selamat siang Bu. Setelah berlalu, baru mereka melakukan aktivitas semula. Jadi, ujung tombaknya adalah gurunya. Kita sampaikan kepada guru-gurunya bahwa budaya seperti ini harus kita pertahankan, karena ini adalah budaya ketimuran yang memang harus kita lestarikan, dan front terdepannya, ujung tombaknya adalah guru-guru kita. Guru-guru ya Pak, yang harus memberikan contoh. Begitu Memberikan ya. contoh. Pak Kepala Sekolah, sebaik-baiknya SMA Negeri 4, tentunya ada 1-2 orang yang kadang-kadang lupa keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Pasti. Lantas bagaimana upaya sekolah sehingga yang 2-3 orang atau 1-2 orang ini tidak mengkontaminasi terhadap siswa lainnya? Iya. Apakah memang ini tetap dipertahankan kemudian dibina, atau justru memang kita nggak punya toleransi, ya udah dikeluarkan aja karena sudah dianggap melampaui begitu? Iya, benar. Ada sekarang sekitar 1.256 siswa di SMA Negeri 4 Medan. Tentu dari 1.000 sekian ini pasti ada 1-2 orang lah yang dalam tanda kutip susah dibina kira-kira ya. Jadi mereka-mereka ini atau semua siswa punya hak dan kewajiban yang sama, pembinaannya juga sama. Kita memiliki aturan SMA Negeri 4 Medan. Di dalamnya ada berbagai jenis pelanggaran, kemudian di sampingnya ada hukuman atau poin-poin. Poin itu mulai dari 5 sampai 100. Kalau 100 itu sudah dianggap tidak mampu lagi atau tidak ingin lagi belajar di SMA Negeri 4 Medan. Oleh karena itu nanti akan kita arahkan untuk kita pindahkan ke sekolah. Jadi bukan kita drop out kan, tetap kelanjutan belajarnya itu kita jaga. Kita cari sekolah yang baru untuk mereka yang memang tidak mampu lagi mengikuti aturan dan peraturan di SMA 4 Medan. Seperti kasus ini ada? Ada beberapa. Tapi kita tidak ujuk-ujuk Pak. Ya, artinya ada pembinaan. Ada pembinaan, ada tahapan pembinaan. Jadi dari pembinaan itu tahap pertama itu kalau mereka punya poin pelanggaran 0 sampai 20, itu kita berikan peringatan lisan pertama. Lisan. 20 sampai 40 lisan kedua. 40 sampai 60 mereka dipanggil oleh guru BK-nya untuk membuat surat perjanjian di atas kertas. 60 sampai 80 kalau nggak berubah lagi nih, orang tuanya kita panggil. Kita panggil orang tuanya, kemudian kita hadirkan wali kelasnya, kita hadirkan guru BK-nya, kita nasihati, kita bimbing, kita buat surat perjanjian bahwa anak tidak akan melakukan pelanggaran lagi. 80 sampai 99 naik lagi nih kalau nggak bisa dibina nih. Orang tuanya kita panggil lagi. Kita buat surat perjanjian terakhir dan ditandatangan di atas materai. Kalau dia melakukan pelanggaran lagi, apa boleh buat, berarti dia memang tidak ingin belajar di SMA 4. Kita cari sekolah lain bagi mereka ini. Dan ini mekanismenya sudah benar ya Pak? Sudah ada kita lakukan. Dan itu sudah kita sosialisasikan saat mereka menerima daftar di SMA Negeri 4 Medan. Baik. Pak Kepala Sekolah, ini kebalikannya. Kalau tadi bagi siswa-siswa atau siswa-siswi yang mungkin keluar dari koridor aturan. Tapi kalau siswa yang berprestasi, apresiasi seperti apa yang diberikan sehingga dia bisa memberikan pengingat yang luar biasa, bisa menginspirasi teman yang lain? Beberapa siswa kita yang berprestasi tentu kita berikan apresiasi. Kita berikan misalnya kita berikan penghapusan uang sekolah. Jadi uang SPP-nya kita hapuskan. Kemudian kita berikan dia sertifikat, ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan tertentu mereka-mereka inilah yang kita dahulukan, kira-kira gitu. Jadi mereka-mereka ini benar-benar kita berikan apresiasi baik berupa finansial, kemudian berupa fasilitas, kemudian bisa berupa sertifikat-sertifikat atau medali. Dan itu juga pada saat tertentu itu kita serahkan kepada
anaknya dan orang tuanya kita panggil. Diundang sekaligus ya. Iya, pada saat misalnya ada acara P5 gitu ya, ada acara besar gitu, orang tuanya kita undang, kemudian kita berikan penghargaan itu kepada si anak di depan teman-temannya, tentu ini akan berdampak positif bagi dirinya sendiri. Baik. Bu Eli, kalau kita bicara tentang penggunaan laboratorium, salah satu sarana yang penting juga di sekolah begitu ya. Iya. Nah, bagaimana koordinasi Bu Eli dengan para guru gitu ya, atau pendidik di sana supaya siswa tidak sembarangan juga menggunakan sarana prasarana yang ada begitu, mengingat kan lab itu mahal begitu ya, sarana dan prasarana itu mahal begitu. Nah, lantas bagaimana koordinasinya Bu? Karena mengingat siswa ini kadang-kadang kan kalau sudah di lab ini kan kayaknya luput dari perhatian banyak guru begitu. Terima kasih. Untuk di SMA Negeri 4 Medan, laboratorium itu ada 1 orang, Mas, yang untuk sebagai pengelola labnya. Jadi nanti guru itu akan berkoordinasi dengan pengelola labnya, kapan dia akan menggunakan lab tersebut. Laboran namanya. Yeah. Jadi kapan jadwal gurunya, ya gurunya bisa di situ. Kalau habis jadwalnya, ya gurunya beserta siswanya juga harus keluar dari lab tersebut. Jadi nggak bisa siswa itu kapan saja masuk ke labnya begitu. Memang ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Kemudian sudah ada aturan yang harus diikuti. Iya, benar. Di dalam laboratorium itu, Mas, kan ada nanti apa aturan-aturan yang harus dilakukan oleh siswanya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh begitu. Baik. Tentunya masih banyak hal yang kita tanyakan kepada Bapak Rianto dan juga Ibu Eli terkait dengan bagaimana kesiapan SMA Negeri 4 untuk mengantarkan siswa-siswinya masuk ke perguruan tinggi negeri itu tahun ini. Namun, kita break sejenak, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat adalah peluang siswa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan saya kembali ke Bapak Kepala Sekolah Parianto kalau kita bicara tentang sejauh ini prestasi akademik dan non-akademik apa saja yang sudah diperoleh oleh siswa baik tahun lalu maupun sampai tahun ini begitu Pak. Kalau tahun ini kan kita masih bisa hitungan bulan nih, 2 bulan masih belajar begitu. Ya, baik, terima kasih. Adapun prestasi siswa-siswa kita di SMA Negeri 4 Medan, kebetulan tahun lalu berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 211/P 2024 bahwa SMA Negeri 4 Medan adalah SMA di Kota Medan yang paling baik prestasinya dengan nilai 10,5 maaf. Kemudian disusul SMA 1, SMA 7 ya. Dan oleh karena itu kita diberikan semacam reward lah gitu ya, berupa dana untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah di lingkungan kita. Nah, adapun prestasi kita itu di bidang akademik misalnya, kita beberapa kali berhasil menjuarai beberapa mata pelajaran di bidang geografi, ekonomi, apalagi Bu, fisika ya, kemudian kebumian. Ya memang belum sampai nasional, sampai hanya tingkat Sumatera Utara. Tetapi di bidang olahraga 2 SN kita tahun lalu mengirimkan 2 cabang ke nasional, yaitu cabang atletik atas nama Wahyuni Tan, kemudian cabang karate atas nama Sauki ya. Di bidang FLS 2N atau bidang seni kita juga mengantarkan siswa-siswa kita sampai ke tingkat nasional, berlaga di tingkat nasional, itu cabang musikalisasi puisi ya. Di bidang-bidang lain misalnya di PON misalnya, Pekan Olahraga ke-20 tahun lalu ya, tahun lalu anak-anak kita ada 3 orang yang masuk skuad atlet-atlet Provinsi Sumatera Utara di cabang berkuda, panahan dan loncat indah. Kemudian untuk di kejuaraan-kejuaraan nasional misalnya Menpora Cup yang baru-baru tahun lalu dilaksanakan, kita berhasil menyabet 5 medali emas dalam bidang karate. Dan
banyak lagi prestasi-prestasi kita. Kalau 2025 masih belum karena memang masih berjalan, masih baru belum ada pertandingan yang akbar sehingga kita tentu belum mengikutinya. Tapi begitupun kita selalu siap ya, kita selalu berlatih untuk mempersiapkan diri karena kebetulan kita sudah mendapat penghargaan sebagai sekolah paling berprestasi di bidang ini. Tahun 2024. 2024. Luar biasa. Selamat untuk SMA Negeri 4. Terima kasih. Pak, tapi kalau kita bicara tentang guru, Ya. guru ini punya peran penting. Benar. Apakah di SMA Negeri 4 masih ada guru yang honor juga? Oh ya, Masih. Masih. jumlah personil guru di SMA Negeri 4 Medan sekarang ini, guru ya, Ya. dan tendiknya itu ada 86 orang. 65 orang itu PNS. berstatus sebagai PNS. Ya. Guru dan tendik, tenaga pendidikan. Iya. Tenaga pendidikan itu pegawai tata usaha. Iya. Nah, dari selebihnya tentu masih berstatus honorer, ada honorer provinsi yang digaji oleh dana provinsi, ada honorer sekolah. Ya, kondisi ini memang kurang mendukung ya, berkaitan dengan banyaknya guru-guru yang pensiun. Yeah. Ya, saya menghitung 5 tahun terakhir ini ada sekitar 23 orang yang pensiun. Iya. Sementara 5 tahun terakhir ini kita hanya merekrut 6 PNS, P3K. Iya. Nah, jadi kekurangan ini kita ambil dari guru-guru yang statusnya Honor. honor. Pak, apakah nanti kemudian bisa dibicarakan ke dinas atau BKN misalnya, guru-guru yang akan memasuki masa pensiun purna bakti dari sekolah itu sendiri bisa digantikan oleh sebagian besar oleh guru-guru yang sudah honor ini, Pak, sehingga tidak semuanya melulu dari PNS dari luar begitu, Ya, atau program fresh graduate begitu. ya, program itu sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan. Jadi tahun lalu kita kedatangan 5 guru baru yang berasal dari guru kita. Ya. P3K. Mereka itu dulunya honor GTK yang dibiayai oleh provinsi, kemudian mereka berhasil menjadi guru P3K. Nah, jadi guru-guru itu memang guru-guru kita yang kita rekrut dulu sebagai tenaga honorer. Baik. Salah akan bertambah beberapa guru lagi dari guru GTK menjadi guru P3K yang Baik. secara resmi menjadi pegawai negeri, kira-kira begitu. Baik, Bu Eli, kalau kita bicara tentang silaturahmi begitu ya, kan penting juga ini bagaimana hubungan satu dengan lainnya, khususnya guru-guru begitu ya, dan tendik begitu ya. Ya. Guru dan tendik itu kan penting hubungan yang baik semuanya Ya, gitu. ya. Apa saja yang dilakukan selama ini di SMA Negeri 4 sehingga hubungan guru dan tendik satu dengan lain ini bisa bisa lebih erat lagi gitu loh. Karena kalau ini semakin erat kan tujuan kita untuk bagaimana menjadikan siswa lebih berprestasi, memiliki pendidikan yang berkualitas, ini kan terjamin atau bisa terwujud begitu. Terima kasih. Untuk silaturahmi, kalau di SMA Negeri 4 Medan, kalau guru-guru yang Muslim mereka terikat dalam namanya pengajian. Oke. Itu tiap bulan. Kemudian bagi yang Kristen ada juga kegiatan mereka. Terus minimal setahun sekali Bapak itu mengadakan kami itu jalan-jalan begitu keluar begitu, menginap. Untuk Mempererat hubungan ya. baik begitu. Oke. Kemudian Pak Kepala Sekolah, untuk guru-guru yang berprestasi gitu, apa kira-kira yang misalnya menurut Pak Kepala Sekolah itu predikat-predikat guru yang berprestasi itu apa saja gitu loh? Menurut Pak Kepala Sekolah, apakah mungkin yang menurut Dinas Pendidikan begitu ya? Dinas Pendidikan itu apakah bisa guru yang guru-guru yang sesuai dengan standar mereka begitu? Ya, Atau guru penggerak kah atau bagaimana gitu? Ya, bagi saya simpel saja, guru yang berprestasi itu adalah guru-guru yang benar-benar memiliki jiwa keguruan. Karena seorang guru itu harus menjadi seorang panggilan ya, menjadi guru. Kita melihat dari tekad dia, kemudian kerja keras dia, disiplinnya, bisa kita lihat dari tingkat kehadiran. Misalnya kita masuk di sana jam 7.15. Loyalitas begitu ya? Iya, jam 7 dia sudah ada. Kemudian punya loyalitas dan memiliki etos kerja yang baik. Dan tentunya kita selalu berupaya agar beliau-beliau ini memiliki atau punya peluang untuk mengupgrade diri, ya,
Jadi kita kirimkan dia melalui kegiatan-kegiatan BIMTEK yang ada di luar, demikian juga di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita selalu memberikan pembinaan namanya rapat evaluasi kinerja, itu setiap 2 bulan sekali. Kita lakukan rapat itu untuk mengevaluasi ya kerja-kerja kita selama ini, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kita raih kembali. Kira-kira gitu. Pak Kepala Sekolah, kalau misalnya kita bicara tentang kalaupun misalnya ada prestasi begitu, nah apakah kemudian ini juga harus ditularkan ke guru yang lainnya supaya satu dengan ini berlomba untuk memiliki prestasi demi prestasi begitu? Oh ya, kita memiliki beberapa guru penggerak ya. Jadi guru penggerak ini kita harapkan bisa menularkan atau mengimbaskan apa yang dia miliki, apa yang dia ketahui, apa yang dia pernah latih untuk bisa dimiliki oleh guru-gurunya. Ya. Ini kita lakukan di kegiatan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran yang sudah dibintekan atau guru mata pelajaran yang berstatus guru penggerak, setiap minggu mereka melakukan kegiatan, namanya kegiatan MGMP. Melalui kegiatan MGMP inilah yang setiap minggu dilakukan, kita berharap ilmu pengetahuan yang diperoleh itu bisa diimbaskan atau ditularkan ke guru lainnya. Baik. Pak, baru-baru ini ada orasi ilmiah dari seorang guru besar begitu ya, guru besar Universitas Negeri Medan, Profesor Samuel Gultom mengatakan kalau AI itu ya artificial intelligence itu luar biasa, apapun dia tahu begitu ya. Tapi katanya cuma satu yang tidak bisa digantikan, guru, tenaga pengajar. Setuju nggak Bapak? Sangat setuju. Kenapa bisa begitu? Ya, saya minta dua-dua tanggapan. Ya, tadi saya katakan bahwa ada banyak jenis pekerjaan di dunia ini, tapi hanya satu yang disebut dengan pekerjaan mulia, yaitu guru. Seorang guru itu lahir dari hati nurani yang paling dalam. Jadi seorang guru itu harus betul-betul punya integritas, punya kemauan, punya kerja keras, punya disiplin, sehingga dia bisa menimba ilmu sebanyak mungkin, dan yang terpenting adalah bagaimana dia bisa menularkan ilmu itu ke anak didik dengan cara-cara yang edukatif. Kalau tanggapan Ibu ini? Kalau saya, Mas, begini, AI itu kan diciptakan oleh manusia, tapi AI tidak bisa menciptakan manusia. Demikian menurut saya. Tapi menyerupai manusia bisa ya? Menyerupai manusia bisa, tapi demikian. Baik, ini semakin menarik nih. Nanti kita lihat, nanti kita akan tanya lagi kepada kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah SMA Negeri 4 apa komitmen terbaik mereka di tahun ini supaya bisa terus membuat SMA Negeri 4 menjadi SMA terbaik di Sumatera Utara seperti yang sudah pernah diraih pada tahun lalu itu menjadi peringkat pertama sekolah terbaik di Sumatera Utara. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program Sumber Menyapa, segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kami angkat adalah peluang siswa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir, di segmen penghujung. Saya ke Bapak Kepala Sekolah lagi nih terkait dengan apa saja ya program prioritas yang ingin Bapak wujudkan di tahun 2025 ini Bapak. Sesuai dengan visi misi pemerintah juga atau sesuai dengan harapan pemerintah dan sesuai juga dengan harapan atau visi misi dari SMA Negeri 4 Medan. Iya, program prioritas yang menjadi statement kami adalah bagaimana bisa meningkatkan prestasi yang sudah ada, kemudian perbaikan sarana prasarana yang memang perlu kita benahi kembali. Nah, untuk mencapai tujuan ini tentu harus kita lakukan berbagai langkah. Ya, misalnya kita selalu memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk bisa mengembangkan diri, baik melalui kegiatan pembelajaran di kelas, terutama kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sesuai dengan apa yang dia raih. Kemudian kita membuka seluas-luasnya pintu kepada pihak-pihak luar, dalam hal ini adalah bimbingan-bimbingan studi untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, dan syukur-syukur anak-anak kita tertarik dan mau belajar di luar melalui belajar bimbingan studi ini.
Di samping itu tentu kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, baik bintek yang ada dalam sekolah maupun yang ada di luar. Di samping itu setiap 2 bulan kita melakukan rapat-rapat evaluasi kinerja untuk mengukur sejauh mana target-target 2 bulanan yang sudah kita capai untuk mencapai nanti target tahunan, yaitu prestasi SMA Negeri 4 Medan bisa kita pertahankan dan meningkatkan anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bu Jarnaili, Bu Eli. Iya. Tadi kan Ibu sudah sempat menyinggung tadi SMA Negeri 4 sudah pernah melakukan revitalisasi. Artinya kan untuk bisa mendapatkan dana revitalisasi ini kan tidak terlepas daripada syarat dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Iya. Nah, lantas apa saja nanti ke depan ini yang akan dilakukan kalau ada revitalisasi tahap 2-nya? Terima kasih Mas. Kan baru 1 tahap. Ini Iya. harapan kami kalau memang dapat revitalisasi tahap kedua, Iya. maka kelas-kelas yang ada di sekolah kami itu akan semakin nyaman, semakin cantik dan semakin bagus. Dan juga harapan kami itu sekolah SMA Negeri 4 Medan kan sudah padat dengan pemukiman. Dan harapan saya juga ke depan untuk Bapak Kepala Sekolah mungkin kelas-kelasnya nanti difasilitasi pakai AC begitu ya Pak ya. Sehingga anak-anaknya nyaman belajar sehingga dia bisa menerima pelajaran itu dengan mudah. Kemudian juga fasilitas perpustakaan yang juga kemarin itu kena revitalisasi itu sudah dibangun kembali. Mungkin buku-bukunya mungkin di situ perlu mungkin diperbanyak ya sehingga anak-anak atau siswa-siswa kami nyaman berada di situ. Banyak bacaan, banyak ya bacaan yang bisa mereka baca di situ ya di perpustakaannya. Kemudian juga sarana MCK, WC mungkin ya. Apa masih kurang? Udah cukup, tapi mungkin perlu Peningkatan kualitasnya ya, begitu perlu ya. dibagusin mungkin ke depannya sehingga anak-anak juga nyaman, aman dia berada selama di sekolah. Karena di sekolah itu kan lebih kurang sampai 8 jam mereka berada di sekolah. Jadi kalau kita buat mereka nyaman, senang, dia pun berpikirnya juga menjadi lancar gitu. Oke. Bukankah kemudian kalau kita bicara tentang pernah ada satu di Kadis Pendidikan dulu yang PLT, setiap sekolah itu dia akan lihat MCK begitu. Apakah juga pernah mendapatkan SMA Negeri 4 juga pernah dilakukan begitu? Oh, pernah. Bapak itu sudah pensiun sekarang salah satu mantan kepala dinas PLT. Pernah. Iya, Pak Rasro Marbun. Pernah. Ini kan memang artinya ini kan dia mau melihat bagaimana MCK sekolah itu ini juga bagian terpenting katanya. Iya. Sudah pernah melakukan itu? Iya. Lantas pernah. apa tanggapannya pada saat itu, Ibu? Tangkapan beliau begini Pak. Ya harus diperbaiki lah. Harus begitu. diperbaiki Harus begitu diperbaiki, ya. Mudah-mudahan nanti disuarakan terus Ibu supaya kan memang ini penting sekali memangnya. Iya. Kalau siswa mau sehat, lingkungan mau bersih, pasti itu memang harus direvitalisasi juga, Iya. harus diperbaiki juga, diperbaharui begitu ya. Iya. Baik, kita punya waktu statement waktunya tinggal 3 menit. Saya mau ke Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, apalagi nih yang ingin diabdikan kepada sekolah SMA Negeri 4? Supaya benar-benar SMA Negeri 4 ini bisa menjadi SMA Negeri yang salah satu yang paling punya powerful lah gitu. Ya, untuk memperoleh hasil yang kita harapkan, yaitu prestasi siswa, katakanlah standarnya kelulusan di perguruan tinggi dulu kan gitu ya. Ada banyak hal yang perlu kita benahi Pak. Pertama di tingkat guru, ya. Nah, guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam membina dan membentuk karakter si anak. Karakter ini menjadi sangat penting sehubungan dengan adanya terpaan gadget atau media-media elektronik yang kadang-kadang bisa menjerumuskan si anak ya. Saat ini banyak orang tua mengatakan ketika anaknya kita nyatakan tidak atau melanggar peraturan, orang tuanya kita panggil, orang tuanya mengatakan anak saya ini yang baik. Jam 10 malam sudah pasti masuk kamar dan tidur. Iya. Padahal setelah kita telusuri ternyata tidak semuanya seperti itu. Mereka memang masuk benar jam 10 malam, tetapi mereka
main online terus, bahkan mungkin sampai larut malam, sehingga besok paginya telat ke sekolah. Lantas harapannya Pak? Iya, harapan kita tentu mudah saja, anak-anak kita, siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan, laksanakanlah janji siswa muhanya itu. Ya, patuh dan taat terhadap nasihat dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Ikutilah aturan dan peraturan itu, karena aturan dan tata tertib itu kita buat bersama oleh orang tuamu, kemudian kita godok bersama, dan itulah yang terbaik untuk pembentukan karakter maupun akademikmu. Baik. Bu Eli, mungkin lebih dari separuh usianya sudah mengabdi sebagai guru begitu ya? Iya. Oke, apa ini yang mau diabdikan lagi kepada SMA Negeri 4 kalau nanti mungkin Ibu pengabdian terakhir dari SMA Negeri 4 supaya SMA Negeri 4 juga bisa menjadi SMA yang salah satu SMA yang paling dikagumi oleh masyarakat Kota Medan? Kalau saya, ya inginnya SMA 4 itu sekolah yang nomor 1 di Sumatera Utara ataupun di Indonesia. Iya. Dengan catatan tentu ya gurunya, sarana prasarananya, siswanya harus bekerja sama untuk menjadikan SMA Negeri 4 Medan itu sekolah yang terbaik. Baik. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan SMA Negeri 4 Medan yang terbaik dan unggul. Baik, Pak, satu lagi. Selama bulan Ramadan ini, apakah kegiatan keagamaan tetap dilakukan? Oh, ini iya. yang paling penting dulu. Ya, pasti. Saya lupa dari tadi nanya itu. Iya, selama bulan Ramadan kita terus melakukan kegiatan Ramadan, kegiatan keagamaan. Pembelajaran sekarang ini lebih terfokus kepada pembelajaran bidang-bidang keagamaan, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Kemudian kita melakukan dari guru agamanya kegiatan pesantren Ramadan yang kita laksanakan tanggal 13 ya, Sampai tanggal 20. Kemudian kita melakukan buka bersama dengan guru-guru pada tanggal 20. Kebetulan itu berbarengan dengan penutupan pesantren Ramadan. Kemudian sorenya ada pertandingan Indonesia besar dengan Australia. Oh. Jadi kita nonton bareng bersama. Nonton bareng di sekolah? Iya. Pakai layar besar? Pakai layar Layar besar. besar. Kita Oke. kebetulan punya layar besar. Ya. Iya. Itu jam 4:10. Kemudian kita semagrinya buka bersama. Baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Rianto H. Solowan Sinaga, Kepala SMA Negeri 4 Medan. Terima kasih Ibu Jarnaili, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kita berharap ya kehadiran dua sosok yang penting ini, dua sosok hebat ini bisa membawa SMA Negeri 4 menjadi SMA yang lebih unggul lagi, bisa mengantarkan banyak siswanya masuk ke perguruan tinggi negeri, tidak hanya masuk ke perguruan tinggi negeri, bahkan bisa menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Demikian Amin. Sumber Amin. Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas kali ini. Kita berjumpa di episode lainnya. Selamat sore, sampai jumpa.